Ahok akhirnya melawan, sebut Orde Baru akan bangkit kalau tak melawan, Pak Lurah auto panik. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Redaksi Jurnal. Ya karena saya kira itu kan jadi kewajiban setiap kita ketika kita ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat kan. Bagi saya ini adalah kesempatan untuk berjuang. Kita jadi manusia itu sama orang bilang jabatan itu amanah. Kita dilahirkan di masa zaman kita harus berjuang. Ini pun adalah anugerah sebetulnya. Bagi saya ini pun anugerah. Ketika saya ditempatkan di posisi seperti saat ini. Masuk karena tadi dikatakan 99% katanya disirip milih Jokowi. Simpel Bapak Ibu. Kalau Anda suka dengan Jokowi karena dia merakyat, pilihlah dari 3 capres ini yang merakyat. Kalau Bapak Ibu suka dengan Jokowi karena dia turun dan belusukan keluarga, pilihlah yang memang suka belusukan keluarga. Bahkan kalau sesimpel bahwa Bapak Ibu suka dengan Jokowi karena dia kurus, pilihlah dari 3 capres ini yang kurus juga. Terima kasih. Ketika saya bisa memilih mungkin kehormatan, bisa memilih keuangan lebih baik, rumah lebih baik, atau memilih memperjuangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah bagi saya selalu begitu cara mengukurnya. Apakah ini kehendak saya pribadi, kehendak kedagingan saya atau bukan? Ini panggilan atau bukan? Bagi saya itu sederhana saja. Ini ada pengorbanan nggak? Ada takut nggak? Ada rugi nggak? Kalau itu semua memenuhi syarat itu, maka saya akan maju, saya tahu ini panggilan. Sama ketika saya putuskan masuk ke politik. Politikus PDIP Basuki Cahayapurnama alias Ahok bersama simpatisannya bernama Ahokers mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Langkah ini diambil setelah dirinya mundur dari Komisaris Utama atau Komut PT Pertamina Persero dan mendapatkan dorongan dari relawan Ahokers. Ahok mengaku ingin mundur dari Komut sejak awal PDIP mendeklarasikan Ganjar menjadi bakal calon presiden atau baca pres. Ia pun cerita sempat ditentang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat itu ketika akan mundur karena harus bertugas untuk menjaga Pertamina terlebih dahulu. Namun, kata Ahok, dirinya akan menyesal jika tidak mendukung Ganjar Mahfud sama sekali. Walau terlambat mendekati masa akhir kampanye dan mendekati masa pencoblosan, ia pun mengaku masih sempat ditentang dengan Megawati ketika izin meminta mengundurkan diri dari Komut Pertamina untuk mendukung paslon nomor urut 3. Akhirnya, Ahok nekat melawan perintah Megawati. Setelah menyampaikan sambutannya, Ahok bersama Ahokers yang mengenakan baju kemeja kotak-kotak menyampaikan deklarasi dukungannya kepada Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Pembacaan deklarasi itu dipimpin oleh salah satu deklarator Ahokers, Rudy S. Kamri. Pada kesempatan itu, Ahok mengatakan kalau dulu dirinya adalah seorang penakut, apalagi di saat masa Orde Baru. Kini, Ahok mengatakan dirinya harus berani melawan benih Orde Baru yang mungkin akan muncul di masa depan. Dia menuturkan jika saat ini tidak melakukan perlawanan, maka negara harus menunggu selama 30 tahun untuk kembalikan demokrasi. Dia menambahkan, menentukan pilihan harus sesuai dengan hati nurani agar tidak ada beban yang dirasakan. Bahkan Ahok menyentil program bansos yang diberlakukan pemerintah. Ahok menyebut bansos itu ada pada zaman kerajaan di mana rakyat meminta belas kasihan kepada raja. Ahok tidak ingin rakyat Indonesia hanya mendapatkan bantuan sosial, alih-alih mendapatkan keadilan sosial. Maka dari itu, Ahok pun berharap agar seluruh pendukungnya memilih paslon 03. Karakter Bapak Ahok ini sangatlah unik karena kita tahu bahwa di dalam tegasnya beliau ada hati yang bersih dan itulah yang lebih terpancar keluar dan menggetarkan hati sanubari rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Jakarta yang ia kelola dan dia perhatikan. Warga Jakarta tidak dianggap sekedar angka, namun warga Jakarta dianggap sebagai manusia yang butuh diperhatikan dan perlu untuk dipelihara keluarga mereka. Inilah yang menjadikan vibrasi yang begitu sama frekuensinya dengan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sefrekuensi dengan Bapak Ahok lewat kepeduliannya terhadap rakyat yang mereka kelola dan yang mereka pimpin saat menjadi gubernur ataupun saat menjadi anggota dewan. Dan pada akhirnya kita tahu mereka akan bersatu kembali dan mereka saat ini sedang berjuang bersama-sama untuk memenangkan Pilpres 2024. Pendukung Raja Panik pun mayoritas mulai pindah haluan ke Ganjar Pranowo karena melihat Bapak Ahok yang selama ini sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik ada di belakang Ganjar Pranowo untuk menjadi tim kampanye Ganjar Mahfud.
Ahok pernah berkata juga bahwa satu persatu orang yang menzalimi Ahok akan dipenjara dan berhadapan dengan Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang berani berlaku zalim kepada orang yang benar? Banyak yang menzalimi Bapak Ahok dan Bapak Ganjar, dan kita percaya bahwa mereka yang menzalimi akan berhadapan satu persatu dengan karma yang akan mereka terima. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi, ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul-betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan. Merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah tuh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai. Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis.
Kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut.